Ada suara saya? Saya nanya, ada suara saya? Enggak ada, lo nyaut urusannya. Setan. Kalau kali ini penceramah dibilang setan. Ibu bapak yang sama-sama dimuliakan Allah, yang saya hormati juga ibu bapak sekalian yang hadir pada malam hari ini. Semoga kita semuanya diberkahi urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Yang punya utang supaya cepat lunas utangnya. Berarti punya utang semua. Saya mau ngasih doa supaya utangnya lunas. Mau Pak? Ibu-ibu mau? Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Angkat tangan. Allahumma. Bayar. Lah bayar baru lunas. Lo ngutang mulu nggak bayar, mau ngutang mulu tahu. Hah? Lah punya uang nggak bayar utang, ya masih ngutang namanya. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengizinkan lisan ini untuk berbicara. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengizinkan mata ini untuk memandang. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengizinkan kaki ini untuk melangkah. Dan yang luar biasa lagi saudara-saudara sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah karena pada malam yang mulia ini kita masih diizinkan nyawa bersatu dengan jasad kita. Seandainya pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi mengizinkan nyawa bersatu dengan jasad kita, maka kalimat yang keluar dari lisannya orang-orang Cirebon adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu artinya sudah mati. Akan tetapi pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengizinkan nyawa bersatu dengan jasad kita, maka kalimat yang layak keluar dari lisannya orang-orang yang beriman adalah alhamdulillahirabbil 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 alhamdulillahirabbil. Semangat dong. Masih semangat Bu? Pokoknya yang pulang duluan belum acara selesai nanti bisul pantatnya. Hati. Nah, awas, hati-hati. Pokoknya besok pagi ada yang butuhnya miring-miring nih, pulang duluan semalam. Ini luar biasa saudara-saudara sekalian. Kita diundang oleh Haji Miftah pada malam hari ini sebagai ketua yayasan dan bersama dengan Gus Hari sebagai pimpinan pesantren. Maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun yang terlibat acara pada malam hari ini, semoga semuanya dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang siapin panggungnya, yang siapin tikernya, yang sibuk dari kemarin sampai pada malam hari ini, dan nanti panitia ikut sibuk membubarkan dirinya, dan terakhir yang menyiapkan amplop buat penceramah pada malam hari ini, semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini yang ceramah dari Bima, Bapak Bu. Tahu Bima nggak? Bima itu di mana? Di Bogor. Ini kurang piknik nih, begini nih. Bima itu adanya di Nusa Tenggara Barat, sementara Cirebon adanya di Jawa. Kita sama-sama orang Barat, gue. Sama-sama orang, cuma orang Baratnya kita hidung kita pesek, nggak mancung. Itu mau kemana? Awas, jangan salahin saya ya. Mau ke kamar kecil, balik lagi ya. Awas loh. Orang sini maunya mancung apa pesek? Mancung apa pesek? Yang mancung cepat mati, boros napasnya. Yang pesek panjang umurnya, irit napasnya. Ayo, pesek apa mancung? Pesek. Orang sini maunya kaya apa miskin? Kaya apa miskin? Nanti pada hari kiamat akan ditanyakan dua masalah harta. Dari mana kamu dapatkan, kemana kamu gunakan? Maka nanti orang-orang kaya hisabnya lama, maksud surganya lama, sementara orang miskin nggak punya apa-apa langsung masuk surga. Ayo, kaya apa miskin? Miskin. Kaya apa miskin? Masih ada yang kaya. Masya Allah, orang kaya penyakitnya macam-macam, saudara-saudara sekalian. Orang miskin penyakitnya paling flu. Orang miskin penyakitnya paling batuk. Orang miskin penyakitnya paling gatal-gatal. Orang miskin paling penyakitnya mencret, ambil daun jambu, selesai. Tapi orang kaya, Masya Allah, penyakitnya macam-macam. Jantungan, terus ginjal, apalagi gula, apalagi stroke berat apa ringan Bu Pak? Stroke berat apa ringan? Stroke berat bagaimana? 5 truk sudah. Ayo, kaya apa miskin? Oh, miskin. Kaya apa? Kaya uang. Kaya masuk surga, alhamdulillahirabbil. Cuman kebanyakan yang nggak mau nyumbang kaya apa miskin? Miskin. Lah iya, mau nyumbang apa? Nggak punya apa-apa. Lah orang kaya, harta melimpah. Orang mau pengajian nyumbang 5.000, ya 5.000 masuk surga. Nulisnya hamba Allah 5.000, halo. Masuk surga 5.000, surga siapa? Rokoknya nggak cukup, minyak goreng yang nggak cukup, minyak goreng paling dapatnya rendang babi itu sana. Ibu bapak yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita duduk pada malam hari ini luar biasa. Ini acara-acara yang amat luar biasa. Ini nama madrasahnya Raudhatul Thalibin, merupakan tamannya anak-anak, tamannya orang-orang yang sekolah. Ketahuilah saudara-saudara sekalian bahwa malam hari ini Raudhatul Thalibin bukan hanya Raudhatul Thalibin, ini adalah Raudhah min Riyadil Jannah, taman di antara taman surga, saudara-saudara sekalian. Yang menamakan ini taman di antara taman surga bukan lagi Haji Miftah. Yang menamakan ini Raudhah min Riyadil Jannah bukan lagi Gus Haris. Tapi yang menamakan acara pada malam hari ini taman di antara taman surga adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dalam salah satu hadisnya baginda Rasul bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah," apabila kalian melewati taman di antara taman surga, farta'u, maka masuklah kalian. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Wahai Rasul, apakah yang dinamakan taman di antara taman surga? Dijawab oleh baginda Rasul, "Hilakul dzikri," riungan orang-orang yang berzikir. Saudara-saudara sekalian, kalau pada malam hari ini di tempat ini ada orang yang baca Qur'annya, kalau di tempat ini ada orang yang selawatannya, kalau di tempat ini ada orang yang ceramahnya, kalau di tempat ini ada orang yang zikirnya, kalau di tempat ini ada orang yang belajarnya, maka inilah raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surga. Saudara-saudara, alhamdulillahirabbil. Sekarang pertanyaannya, kira-kira orang kampung sini lebih suka duduk di taman surga apa di taman kota? Taman surga apa taman kota? Nggak ada dusta di antara kita. Kalau duduk di taman kota dari pagi sampai sore nggak mau pulang, tapi duduk di taman surga pada malam hari ini, masya Allah, kalau nggak diomongin yang pulang duluan nanti bisul, nggak bakal mau pulang dia karena disumpahin. Kalau datang ke taman kota bawa uang nggak bu? Berapa juta? Banyak. Kalau kesini bawa uang nggak? Miskin amat loh. Kalau ke taman kota kita bawa uang ratusan ribu, tapi kalau kita ke taman surga, acara pengajian seperti ini, Haji Miftah minta sumbangan buat sekolahnya, masya Allah, di kantongnya ada uang 55.000. Kira-kira yang disumbangin 50 apa 5.000-nya? Sambar geledek sampean. Alhamdulillahirabbil. Kira-kira sampai jam berapa kita acara ini? Jam 1. Emang yang bayar ente. Masya Allah, saya teringat ini acara di tempat raudhah. Raudhah artinya taman, bisa juga artinya surga. Di dalam surga sudah ada makhluk, ada jin dan ada malaikatnya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam, makhluk baru yang ada di dalam surga. Sudah ribuan tahun ada jinnya, ribuan tahun ada malaikatnya. Mereka hidup berdampingan, mereka menikmati bagaimana kenikmatan yang ada di dalam surga. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk baru di dalam surga, dan Allah perintahkan kepada makhluk yang ada di dalam surga untuk sujud menghormati Nabi Adam sebagai makhluk junior, anak baru. Sementara di dalamnya sudah ada guru-guru senior, di dalamnya sudah ada santri-santri senior, di dalamnya sudah ada murid-murid senior, di dalamnya sudah ada kiai-kiai senior. Tiba-tiba muncul anak baru, saudara-saudara, yang bernama Adam alaihissalam, yang luar biasanya Allah perintahkan kepada makhluk senior yang ada di dalam surga untuk menghormati makhluk yang baru masuk, yang bernama bukan Kusaharis. Saya yang sambil ngopi ya. Haus. Baru kali ini ceramah dibully begini gua. Bayar belum jelas sudah dibully aja. Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis.
Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada makhluk yang ada di dalam surga, wahai malaikat, wahai jin, sujudlah kamu menghormati Nabi Adam. Yang sujud hanya malaikat, sementara yang tidak mau namanya berarti makhluk yang tidak mau sujud namanya ibu-ibu punya suami, suaminya nggak sholat, nanti setiap malam ibu-ibu ditidurin sama Masya Allah. Bapak-bapak punya istri, istrinya mana sholat, alasan melulu uang nggak ada, sholat nggak mau, berarti tiap malam bapak-bapak ngidurin. Jadi itu bapak iblis, nah itu bapak mandi itu. Ibu-ibu, bapak-bapak punya anak yang nggak mau sujud, anak yang nggak mau sholat, itu namanya anak. Ngasih makan anak. Insya Allah ada pesantren di Dharma Agung sama Rodoto Tolibin, semua berubah menjadi seperti Nabi Adam alaihissalam. Amin ya Allah ya Rabbal. Pertanyaannya adalah, kenapa yang namanya iblis ini tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Iblis punya alasan, ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api. Yang namanya tanah diinjak-injak, yang namanya tanah bau, yang namanya tanah hina. Saya ini keturunan orang-orang suci, kata lagi ceramah, kata saya. Baru kali ini dibilang iblis. Tadi setan, ini iblis. Borong gua malam hari ini. Setan iya, iblis iya. Kumaha itu. Bayaran belum jelas, dapat julukan iblis sama setan. Woi, sesama setan tidak boleh saling mendahului ya. Ibu bapak yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa iblis yang ada di dalam surga? Kenapa malaikat bila sujud menghormati Nabi Adam? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Karena Nabi Adam memiliki ilmu pengetahuan yang tidak dimiliki sama Adam dan jin, maka mereka harus sujud menghormati karena Nabi Adam, biar dia baru masuk, biar dia santri baru, biar dia murid baru, biar dia kiai baru, biar ustadz baru. Kalau dia lebih alim, semua harus menghormati orang yang lebih alim. Inilah Rodoto Tolibin, saudara-saudara sekalian. Kalau belum makan begini, ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi Adam digoda sama iblis untuk mendekati pohon yang dilarang oleh Allah. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, silakan kamu makan semua makanan yang ada di dalam surga. Wahai Nabi Adam, silakan kamu gunakan fasilitas yang ada di dalam surga. Wahai Nabi Adam, silakan kamu tinggal dalam surga, nikmati semua kenikmatan yang ada. Wala taqraba hadhihi syajarah. Kamu jangan mendekati proyek yang ini, jangan makan makanan proyek yang ini, jangan menikmati fasilitas yang ini. Kalau kamu melakukannya, kamu akan termasuk orang-orang yang dolim. Akhirnya Nabi Adam digoda oleh iblis, tergelincir dan didukung oleh istrinya. Hati-hati, perhatian. Jangan sampai istri menggoda suami untuk makan buah. Ada buah kuldi sekarang. Ada, bagaimana ceritanya? Dengerin, Bu, dengerin.
Begini ceritanya, dengerin makanya. Ceritanya adalah dengerin. Ceritanya suatu hari, dengerin Bu, gini ceritanya. Ceritanya adalah dengerin. Apaan? Dengerin. Awas pipis itu. Pakai pempes itu bahaya ntar. Kalau mau pipis keluar dulu. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata iblis Adam, makan aja itu buah. Kalau kamu makan, kamu akan selama-lamanya dalam surga, kata iblis. Kata istrinya, ayam makan, ayam beb, ayo Cin, makan Cin, jidat loh Cin. Sekarang ada istilah baru apa? Bes? Ya apa nenek-nenek ya? Ini namanya kaum kolonial menjadi kaum milenial. Besti makan besti. Iya bes. Ayam bebek. Dimakan sama istrinya Nabi Adam yang bernama Siti Hawa, nyangkutnya di dada. Tuh gue full tidur. Bapak-bapak ntar pulang nanya sama bininya, Bu, mana gua Huldi? Nanya. Labi di sorangan, pemajikan sorangan tenang nama tuh. Nanya, ini betis ini. Mana? Oh iya. Untung nyangkutnya di dada. Coba kalau nyangkut di dengkul, ntar musuhnya begini. Tuh. Dimakan sama Nabi Adam, nyangkutnya di sini. Tuh. Nabi Adam laki-laki kan ada jendol-jendol sedikit kan, jadi buah dosa tuh. Makanya dosa itu dia nonjol. Pokoknya kalau ada orang penyakit nonjol banyak dosa tuh. Satu, Nabi Adam dimuliakan oleh Allah, orang sujud menghormatinya karena punya ilmu. Maka hadirnya Rodotul Thalibin di kampung ini, hadirnya Gus Haris bersama santri-santrinya, kerjasama dalam hal pendidikan, mencerdaskan anak-anak bangsa, membuat mereka akhlakul karimah. Kalau ada 10 orang, semuanya orang alim. Kalau ada 20 orang, mereka jadi orang alim. Kalau ada 30 orang menjadi orang alim, akan lahir di tempat ini menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Saudara-saudara sekalian, kita doakan nanti dari Rodotul Thalibin ini akan lahir menjadi presiden, menjadi minimal presiden rumah tangga. Yang kedua, ada orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena kaya. Saudara-saudara sekalian, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena banyak hartanya, bukan karena mobilnya mewah, bukan karena rumahnya ada di mana-mana, bukan karena tinggi jabatannya, tapi dia diangkat derajatnya oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Dua hal. Ayat yang tadi dibacakan sama Qori ada kalimat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa orang? Satu, orang yang beriman. Yang kedua, mereka yang punya ilmu pengetahuan. Derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut ulama tafsir, derajat di sini adalah derajatnya bukan hanya di dunia. Di dunia didapatkan kenikmatan, di akhirat dimasukkan dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu hurufnya ada berapa? 5. Ada 3.
ada ain, ada lam, ada mim. Ain mangap nggak ain? Ain mangap gede banget, besar mulutnya ain itu. Itu menunjukkan orang yang mencari ilmu itu dia rakus sama ilmunya. Kalau di SD, kalau di MI dia rakus sama ilmu yang ada di MI-nya. Kalau di sanawiyah dia rakus ilmu yang ada di sanawiyah. Kalau di pondok pesantren dia mangap, dia akan tancapkan semua ilmu yang ada. Dia mangap, dia makan, dia rakus sama ilmu. Orang yang cari ilmu dia tidak rakus sama harta, tapi orang yang cari ilmu dia rakus sama ilmu, kaya akan ilmu, maka lamnya ke atas, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mimnya ke bawah. Orang yang punya ilmu dia tawadhu. Apa? Tawadhu. Apa arti tawadhu, Bu, Pak? Tawadhu tahu warna duit. Ibu mau kemana lagi itu? Awas ya, jangan saring saya nanti. Tuh. Kalau cuman iman doang, kalau cuman ibadah doang, ilmunya tidak ada, derajatnya tidak akan diangkat oleh Allah. Kalau cuman pintar doang, kalau cuman alim doang, dia imannya tidak ada, maka derajatnya tidak akan diangkat oleh Allah. Berapa banyak anggota dewan, para menteri, mereka para pejabat masuk dalam penjara, korupsi mereka. Kenapa? Karena mereka hanya mengandalkan ilmu pengetahuan, tidak ada imannya di hadapan Allah, maka mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai Fitrma Agung dan Rotutu Tolibin menjadi seperti mereka. Kalau dua yang diambil, iman dan ilmu, insya Allah akan mewarnai bangsa Indonesia ini, saudara-saudara sekalian. Yang selanjutnya, bahwa tamatan sekolah agama itu tidak bakal miskin. Ya, mau bilang tamatan pesantren, tamatan sekolah agama, tamatan Rodotu Tolibin, tamatan daripada Fitrma Agung nggak bakal miskin. Minimal bisa mimpin tahlil, dia kaya. Minimal bisa mimpin tahlil, dia bisa makan. Ustadz yang mimpin tahlil berapa beseknya? Jamaah biasa beseknya cuma satu. Kalau ustadz yang mimpin tahlil, dia bisa 3 beseknya, belum buah-buahannya, belum amplopnya. Maka ibu-ibu yang punya suami ustadz, insya Allah makmur, makan makan semur, badannya gemuk-gemuk, bahenol, montok, wow keren, BMW. Tapi orang sini kebanyakan yang kutilang ya, kayak ibuku ini kutilang, kuning tinggi langsing. Mas ibuku terbang nih ya, lumayan buat pulang ke Bima kita nih dapat namanya. Semoga Pak Ibu gua terpilih terus, umurnya panjang 100 tahun, semua pada mati, dodang hidup duluan. Nah, coba Ustadz, Masya Allah, Ustadz saya nih hampir tiap malam tuh Ustadz tamatan Rodotu Tolibin bisa mimpin tahlil, nggak bakal susah. Makan tiap malam daging mulu, makan tiap malam daging mulu. Itu kalau nggak ada yang mati rada susah dia sedikit. Dia nggak mimpin tahlil. Anaknya ngomong, anaknya, ayah apa nak, belum makan daging ayah. Tenang nak, belum ada yang mati nih. Tenang, belum ada yang mati. Lo bayangin aja, dari hari pertama sampai ke-7 tahlil terus. Pas ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kata ayahnya, nak dengar nak,
Alhamdulillah kita makan daging lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mau tanya ibu-ibu, kalau ada ustaz yang pakai sarung, yang pakai baju koko, yang pakai belangkon, dia pakai motor butut mau melamar anak ibu-ibu, yang satu lagi ada orang yang pakai jas, dia pakai dasi, dia pakai mobil BMW, sholat enggak, kira-kira terima yang mana? Pakai apa? BMW. Minta ustaz beli BMW, tenang aja, kalau ada yang mati mungkin tahlil terus. Makanya tahlil jangan dibidahin. Maka Peter Agung dalam Rodatul Thalibin menjadi front terdepan menghalangi masuknya Wahabi di Cirebon ini, saudara-saudara sekalian. Masuknya kaum cingkrang di Cirebon ini, saudara-saudara sekalian. Mereka membid'ahkan Ahlussunnah wal Jamaah Ahmadiyah. Hati-hati mereka. Mereka terkadang menggunakan uang, mereka terkadang menggunakan berbagai macam cara, maka mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Ahmadiyah. Yang paling terdepan di kampung ini adalah Rodatul Thalibin dan Peterma Agung, saudara-saudara. Kalau ada masjid-masjid jangan izinkan mereka masuk, saudara-saudara sekalian. Mereka biasanya awal-awal jemaah biasa, akhirnya mereka masuk jadi pengurus, lama-lama menawarkan diri, dia punya uang. Kalau pengajian mereka yang bayar, kalau uang kebersihan mereka yang bayar. Hati-hati, ini cara mereka biar kita tidak ada harta, tapi akidah Ahlussunnah kita tidak bisa terkoyak-koyak oleh Wahabi, saudara-saudara sekalian. Ngomong begini cocok apa cocok nih? Kalau belum makan begini saudara-saudara ngomongnya. Hati-hati sekarang ini. Acara Raja Bang dibid'ahkan, Maulid Nabi dibid'ahkan, tahlilan dibid'ahkan, ustadznya kurus nanti lama-lama. Masya Allah. Saya sampaikan di mana-mana, boleh engkau bid'ahkan Maulid Nabi, boleh engkau bid'ahkan Rajaban, Muharraman, tapi ketahuilah di acara Muharraman itu ada yang ceramahnya, ada yang baca Qur'annya, ada yang selawatannya, ada yang zikirnya. Acara Maulid Nabi ada yang ceramahnya, ada silaturahimnya, ada baca Qur'annya, ada selawatnya. Tunjukkan kepada saya manakah dalilnya yang melarang ceramah, tunjukkan kepada saya manakah dalilnya yang melarang baca Qur'an, tunjukkan pada saya manakah dalilnya yang melarang selawatan. Engkau berbicara akan berhadapan sama kami, saudara-saudara. Maka di kampung sini Rodatul Thalibin Peterma Agung kerjasama dalam membentengi ahli akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan biarkan mereka mengacak-acak kita, saudara-saudara sekalian. Nggak usah panjang-panjang, kalau mau yang undang lagi. Terakhir pesan saya teringat dalam kitab Ta'limul Muta'allim bahwa di antara tujuan belajar itu adalah wayang bagi likulli, dan seyogianya setiap orang litolibil ilmi, mencari ilmu. Satu, ridhollahi ta'ala, mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk Peterma Agung gak usah ingin jadi doktor. Doktor banyak yang masuk penjara. Masuk Rodatul Thalibin tidak usah menjadi sarjana. Sekarang sarjana banyak, bejibur kata orang Betawi, banyak di mana-mana berkeliaran. Tujuan kita mencari ilmu. Yang masuk Peterma Agung, yang masuk Rodatul Thalibin, dari MI-nya, MTS-nya sampai aliyahnya nanti insya Allah, mereka satu yang dicari, mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah yang dicari ridha Allah subhanahu wa ta'ala,
maka ilmu apapun akan bisa diambil dan bisa diamalkan. Tapi kalau masuk sekolah, masuk pondok pesantren, ingin jadi dokter, ingin jadi insinyur, ingin jadi sarjana, maka dapatnya cuma doktornya, maka dapatnya cuma insinyurnya, ilmunya tidak ada manfaatnya buat dirinya, saudara. Yang manfaat cuma sarjananya doang. Satu, ridho Allah. Yang kedua yang dicari adalah ad-darul akhirah, negeri akhirat kita. Karena inilah bekal kita untuk ibadah kepada Allah dan kita mencari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah dalam kitab Zubat yang disusun oleh Ibnu Ruslan, di mana beliau sampaikan, wa kullu man ya'malu bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmunya, dia sholat enggak pakai ilmu, dia puasa enggak pakai ilmu, dia haji enggak pakai ilmu, dia ibadah enggak pakai ilmu, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Dharma Agung mengajarkan dasar-dasar agama, Rodatul Thalibin mengajarkan ilmu-ilmu agama. Inilah bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, darul akhirah. Yang ketiga, izalatul jahli, menghilangkan kebodohan. Wahai para santri, wahai para siswa sekalian, kalian datang dari rumah menuju sekolah ini satu. Di antara yang kedua tadi adalah menghilangkan kebodohan. Masuk dalam kelas, keluar kelas nambah ilmunya. Masuk pesantren nggak bisa apa-apa, masuk pesantren menjadi bisa. Akhirnya semua ilmu dalam kurikulumnya, semua ilmu yang diajarkannya akan kita ambil. Pulang ke rumah, manfaat ilmu kita bukan lagi bodoh, tapi menjadi orang alim dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, jadikan ilmu itu untuk melanggengkan agama. Maka ada kalimat fa innal baqa'al islami bil ilmi, kekalnya agama ini dengan ilmu agama. Demikian Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan, karena acara masih panjang. Karena ini juga belum makan dan rokok, baru sekarang saya bakar, kopi juga sudah tersedia. Saya akhiri sampai di sini saja. Insya Allah saya besok menuju Jakarta, lalu akan ke Perancis, lalu akan ke Hong Kong. Itu pun kalau ada yang mengundang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.